salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, memutuskan untuk menghentikan pencarian Robert Lewandowski meskipun Ruben Amorim sangat menginginkannya di musim panas mendatang. Kontrak Lewandowski di Barcelona akan berakhir pada akhir musim ini, dan tampaknya ia tidak akan mendapatkan tawaran perpanjangan, menjadikannya agen bebas. Menurut laporan dari Mirror, Amorim sangat berambisi untuk mendatangkan Lewandowski ke Old Trafford setelah kontrak sang bintang Polandia berakhir. Legenda sepak bola itu kini berada di tahun terakhir kontraknya, dan sejauh ini, belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan antara dirinya dan klub Catalunya. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa juara La Liga tersebut tidak berniat untuk mempertahankannya setelah musim 2025/26. Amorim menginginkan kehadiran pemain berpengalaman seperti Lewandowski di ruang ganti, yang dapat memberikan kontribusi gol serta menginspirasi para pemain muda di klub. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Ratcliffe menolak permintaan Amorim, karena ia sangat menentang perekrutan pemain yang sudah berada di penghujung karir mereka. Cristiano Ronaldo tengah menjalani perjalanan ambisius menuju angka magis 1000 gol. Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol saat Al Nassr meraih kemenangan di markas Al Hazm dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Gol tersebut menandai gol ke-950 dalam karir gemilangnya sebagai pesepak bola profesional. Terlihat, Ronaldo tampil sangat produktif sepanjang tahun 2025. Kini, ia hanya membutuhkan 50 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah 1000 gol. Jika ia terus konsisten meski telah berusia 40 tahun, pencapaian itu tampaknya bukanlah hal yang mustahil bagi sang pemilik 5 Ballon d'Or. Di sisi lain, perbandingan antara Ronaldo dan Messi selalu menjadi topik hangat. Messi, yang baru saja memperpanjang kontraknya di Inter Miami hingga 3 tahun ke depan, hingga akhir tahun 2028, masih memiliki peluang untuk mencapai 1000 gol. Ia pun berpotensi untuk terus berkarir hingga usia 41 tahun. Saat ini, Messi telah mencetak 890 gol. Jika ia mampu mempertahankan rata-rata 35 gol per musim dalam 3 tahun mendatang, total golnya bisa mencapai 994. Dengan demikian, kesempatan untuk menembus angka 1000 gol masih terbuka lebar baginya. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, memberikan pujian tinggi kepada Bryan Mbeumo setelah sang pemain mencetak 2 gol ke gawang Brighton dan Hove Albion. Dalam pertandingan pekan ke-9 Premier League yang berlangsung di Old Trafford pada Sabtu malam 25/10, Manchester United meraih hasil yang sangat memuaskan dengan kemenangan 4-2. Gol-gol kemenangan setan merah dihasilkan oleh Matheus Cunha, Casemiro, dan 2 gol dari Mbeumo. Usai pertandingan, Amorim tak ragu untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan gemilang Mbeumo. Ia juga terkesan dengan sinergi yang terjalin antara Mbeumo dan Amad Diallo di sisi kanan lapangan. Dia beroperasi seperti mesin. Kemampuannya dalam transisi sangat mengesankan. Dia terus menunjukkan perkembangan dalam mengatur permainan di area akhir. Kerja sama mereka berdua sangat sulit untuk ditaklukkan, karena mereka sering bertukar posisi, sangat cepat, dan handal dalam situasi 1 lawan 1, ungkap Amorim, seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Enzo Maresca tidak mencari-cari alasan setelah Chelsea mengalami kekalahan mengejutkan dari Sunderland di Stamford Bridge, Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2025 dini hari WIB. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa penampilan timnya jauh dari harapan. Chelsea sebenarnya memulai pertandingan dengan baik, di mana Alejandro Garnacho mencetak gol pertamanya untuk The Blues, membuat para pendukung di Stamford Bridge bersorak penuh harapan. Namun, situasi berbalik drastis setelah Sunderland berhasil menyamakan kedudukan di pertengahan babak pertama. Tim tamu kemudian bertahan dengan solid dan memanfaatkan kelengahan Chelsea di akhir pertandingan untuk mencetak gol kemenangan. Maresca mengakui bahwa timnya tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Ia menilai Chelsea tidak menunjukkan kualitas yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi Premier League. Menurutnya, kegagalan dalam mempertahankan konsistensi membuat Chelsea harus menanggung konsekuensi pahit di akhir laga. Kekalahan ini menjadi pengingat bahwa setiap kesalahan kecil bisa berujung pada hasil yang fatal. Christian Chivu kembali memberikan tanggapan atas sindiran Antonio Conte setelah pertandingan sengit antara Napoli dan Inter Milan. Pelatih asal Rumania ini menegaskan bahwa ia bukan tipe orang yang suka mencari-cari alasan atau mengangkat diri sendiri. Setelah laga yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Napoli, Inter lebih dulu mengutus Presiden BP Marotta untuk berbicara kepada media. Tindakan tersebut kemudian mendapat kritik dari Conte, yang berpendapat bahwa keputusan itu dapat melemahkan posisi pelatih dan memberi celah untuk menjelaskan kekalahan. Chivu pun memberikan respon dalam konferensi pers, menekankan bahwa ia lebih memilih untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya dan nilai-nilai yang ia tanamkan dalam tim, ketimbang terlibat dalam adu argumen di hadapan publik. Christian Chivu menegaskan bahwa ia tidak akan meniru gaya Conte yang sering melontarkan kritik setelah pertandingan. Ia ingin membawa budaya yang berbeda dalam menghadapi baik kemenangan maupun kekalahan. Menurut Chivu, klub berhak mengambil keputusan yang dianggap tepat, sementara dirinya hanya ingin tetap konsisten dengan prinsip yang ia anut. Ia percaya bahwa sepak bola Italia perlu bertransformasi dari kebiasaan mencari alasan setiap kali hasil tidak sesuai dengan harapan. 3 raksasa Premier League, Newcastle United, Chelsea, dan Tottenham Hotspur, dilaporkan akan bersaing sengit untuk merekrut gelandang muda berbakat asal Kemar, KS Smith, yang baru berusia 19 tahun.
Pemain asal Belanda ini dianggap sebagai salah satu bakat paling bersinar di Eropa saat ini dan bahkan telah dibandingkan dengan mantan bintang Manchester City, Kevin De Bruyne. Bagi Kees Smit, kesempatan untuk berkarir di Premier League tentu sangat menggoda. Ini adalah momen emas untuk menguji kemampuannya di panggung tertinggi dunia dan bermain secara reguler di Inggris, sebuah langkah yang dapat mempercepat perkembangan kariernya. Chelsea dan Tottenham jelas menjadi magnet besar berkat reputasi mereka sebagai klub-klub elit Inggris, sementara Newcastle menawarkan proyek ambisius yang didukung oleh kekuatan finansial yang luar biasa. Real Madrid dilaporkan turut meramaikan perburuan gelandang muda Nottingham Forest, Elliot Anderson, yang kini menjadi target utama Manchester United dan mantan klubnya, Newcastle United. Di tengah ketertarikan klub-klub besar ini, manajer Forest, Sean Dyche, justru bertekad untuk mempertahankan Anderson dan menjadikannya bagian integral dari rencana jangka panjang tim. Menurut laporan dari media Spanyol, Fichajes Los Blancos, sebutan untuk Real Madrid, telah resmi memasuki persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Anderson. Namun, masih belum ada kepastian apakah mereka akan berhasil menyelesaikan transfer ini. Bagi Nottingham Forest, kehilangan pemain berbakat seperti Anderson tentu akan menjadi pukulan telak, terutama saat mereka berusaha bangkit dari awal musim yang kurang memuaskan. Bintang muda Chelsea, Regi Walsh, telah resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Momen ini menjadi tonggak penting bagi gelandang berbakat yang telah menunjukkan kemajuan luar biasa sejak bergabung dengan Akademi The Blues pada usia 8 tahun. Walsh dikenal sebagai playmaker yang cerdas dengan visi permainan yang memesankan untuk pemain seusianya. Selain bersinar di level klub, ia juga mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional Inggris U17 dalam Piala Dunia U17 yang akan datang bulan depan. Dengan perkembangan yang pesat, banyak yang meyakini bahwa Regi Walsh adalah salah satu prospek paling cerah dari Akademi Cobham dan bisa menjadi bagian integral dari masa depan The Blues di bawah kepemimpinan Maresca. Bintang timnas Maroko, Hakim Ziyech, akhirnya kembali ke tanah kelahirannya setelah resmi bergabung dengan Wydad Casablanca sebagai pemain bebas transfer. Momen ini menjadi tonggak bersejarah, karena untuk pertama kalinya dalam perjalanan kariernya, Ziyech akan beraksi di klub yang berasal dari negerinya sendiri. Pemain berusia 32 tahun ini sebelumnya sempat dihubungkan dengan Sevilla, namun ia memilih untuk pulang ke Maroko. Presiden klub Wydad, Hicham Aitmena, menyebut keputusan ini sebagai langkah yang didorong oleh rasa kebanggaan nasional. Ziyech menandatangani kontrak hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan. Bagi Hakim Ziyech, langkah ini bukan hanya sekadar pilihan karir, melainkan juga sebuah perjalanan emosional untuk kembali ke akar dan memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Maroko. Penyerang sayap Barcelona, Ferran Torres, siap beraksi menghadapi Real Madrid. Diperkirakan, Ferran akan menjadi starter untuk pertama kalinya setelah pulih dari cedera yang didapatnya saat membela timnas Spanyol selama jeda internasional. Pemain berusia 25 tahun ini terpaksa absen dalam pertandingan melawan Girona akhir pekan lalu akibat cedera otot. Meskipun ia hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Olympiakos di Liga Champions, ketidakhadirannya di lapangan menunjukkan bahwa ia kini telah sepenuhnya pulih. Dengan demikian, Ferran siap untuk tampil sebagai starter malam ini di Bernabeu melawan rival bebuyutnya. Jika pelatih Flick memilih untuk tidak mengambil risiko dengan Ferran, ia bisa mempertimbangkan untuk menempatkan Fermin Lopez sebagai false left winger dan Marcus Rashford sebagai penyerang tengah. Fikayo Tomori mengungkapkan bahwa musim ini terasa seperti hidup baru bagi tim AC Milan. Dia juga menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang kontraknya. Dalam sebuah wawancara dengan Claudio Raimondi dari Sport Mediaset, bek tengah AC Milan ini membahas perjalanan musim ini, potensi tantangan meraih gelar, serta ikatan emosional yang kuat dengan klub. Tentang kemungkinan perpanjangan kontrak, Tomori mengatakan, seperti yang selalu saya sampaikan, Milan adalah klub yang luar biasa, dan selama manajemen belum mengatakan, cukup, saya akan tetap di sini, saya merasa seperti di rumah di sini. Paris Saint-Germain telah menyamai catatan kemenangan Real Madrid dan Bayern Munich di Liga Champions dalam satu tahun kalender. Kemenangan 7-2 atas Bayer Leverkusen pada Selasa lalu di matchday ketiga Liga Champions menjadi kemenangan ke-12 bagi Les Parisiens dalam kompetisi ini tahun ini. Menurut Opta-Jin, prestasi ini menyamakan rekor yang sebelumnya dicatat oleh Real Madrid pada 2014 dan Bayern Munich pada 2001 untuk jumlah kemenangan terbanyak di Liga Champions dalam satu tahun. Tim yang dikenal dengan julukan Les Rouges et Bleus ini memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor tersebut di Parc des Princes bulan depan. Mereka akan berhadapan dengan Bayern Munich pada tanggal 4 November di matchday keempat Liga Champions. Sebelum pertarungan itu, mereka akan menjalani 3 pertandingan di Ligue 1 melawan Brest, FC Lorient, dan OGC Nice. Manajer Newcastle United, Eddie Howe, berbagi pandangannya mengenai kemenangan yang diraih timnya saat menjamu Fulham dalam pertandingan semalam. Newcastle United berhasil meraih hasil gemilang di pekan ke-9 Premier League. Dalam laga yang berlangsung di St. James Park pada Sabtu malam, 25/10, The Magpies sukses mengalahkan Fulham dengan skor tipis 2-1. Eddie Howe mengungkapkan kepuasan mendalam atas kemenangan ini, terutama setelah menyaksikan semangat juang para pemainnya dalam merebut 3 poin krusial.
Meskipun demikian, Howe juga mencatat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti ketajaman tim dalam memanfaatkan peluang, yang menurutnya masih perlu diasah lebih lanjut. Jamie Vardy merasa sangat bahagia setelah mencetak gol pertamanya di Serie A, meskipun ia merasa sedikit kecewa karena Cremonese hanya mampu meraih hasil imbang. Ia juga mengungkapkan semangat tambahan untuk belajar bahasa Italia. Pemain berpengalaman ini akhirnya mencatatkan namanya di papan skor malam tadi, membawa Cremonese unggul atas Atalanta di Stadio Zini, gol pertamanya sejak bergabung sebagai free agent di musim panas. Saya sangat senang bisa mencetak gol perdana, tetapi setelah memimpin di menit-menit akhir, saya sedikit kecewa karena kami tidak meraih 3 poin. Namun, ini adalah langkah menuju arah yang tepat, kata Jamie Vardy kepada Sky Sport Italia. Meskipun ada keraguan mengenai kebugarannya di usia 38 tahun, legenda Leicester City ini membuktikan bahwa ia masih dalam kondisi prima dengan melakukan beberapa salto akrobatik ke belakang untuk merayakan golnya. Pelatih Juventus, Igor Tudor, menegaskan bahwa Edon Džegrova belum siap untuk tampil sebagai starter saat melawan Lazio, karena ia baru pulih dari cedera yang cukup lama. Sejak bergabung dari Lille di awal September, Džegrova belum pernah diturunkan sebagai pemain inti. Tudor menjelaskan bahwa penyerang asal Kosovo ini tiba di tim setelah mengalami cedera yang berkepanjangan. Saat ini, Džegrova hanya mampu bermain sekitar 20 hingga 30 menit, sehingga tidak mungkin untuk dijadikan starter. Dia sudah setahun tidak bermain, kami hanya memberinya kesempatan bermain sedikit demi sedikit. Setelah itu, dia bergabung dengan tim nasional, menjalani latihan yang lebih intens, dan tiba-tiba harus berhenti lagi, absen dari pertandingan, ungkap Tudor, seperti yang dilansir dari ilbianconero.com.